Sebagai petani, kita semua harus pandai-pandai memanfaatkan tempat-tempat kosong sambil menunggu tanaman cabai itu memasuki fase generatif. Otomatis, sebagai petani kita harus bisa memanfaatkan bedengan yang kosong tadi, bisa ditanami dengan tanaman melon, bisa juga ditanami dengan tanaman semangka. Usia tanaman cabai 60 hari biasanya baru mengeluarkan buah, itu pun juga masih sedikit jika kondisi tanamannya itu subur. Maka dari itu saran dari kami, sambil menunggu tanaman cabai itu membuahkan hasil, usahakan setelah pindah tanam tanaman cabai, tanamkan semangka ataupun tanaman melon dulu. Tujuannya apa? Keuntungan semangka tadi setelah dilakukan pemanenan itu bisa dijadikan biaya tambahan operasional untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Otomatis hasilnya ganda, lahan yang kosong sebelum tanaman cabai itu rimbun bisa dimanfaatkan karena usia tanaman semangka sendiri itu 58 hari sampai 62 hari sudah bisa dilakukan pemanenan. Otomatis lahan tempat kosong di bawah tanaman cabai yang sudah ditutup menggunakan plastik mulsa itu bisa dimanfaatkan untuk penanaman tanaman melon, tanaman semangka, dan juga bisa dijadikan sayur-sayuran yang lainnya, misalnya kangkung yang usianya itu usia pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya selalu memberikan tutorial karena masalah pembukaan juga sudah, penyepraian juga sudah. Di sini saya akan mengulas kembali tentang budidaya tanaman cabai. Dan kemarin ada sebagian dari subscriber kami menanyakan apakah tanaman cabai ini benar-benar hasil dari tumpang sari dengan tanaman semangka, dan alhamdulillah videonya masih ada teman-teman. Jadi di usia tanaman cabai itu 25 hari sampai 35 hari itu masih ada tanaman semangkanya. Maka dari itu, agar tidak terjadi fitnah, nanti videonya akan saya kasih tahu. Walaupun di sampingnya lahan ini juga ada tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, dan sudah saya buatkan video setiap harinya. Kemudian insya Allah dalam minggu ini akan saya lakukan pemanenan untuk tanaman semangka di lahan sampingnya teman-teman. Kalau di lahan yang sebelah sana yang 1.500 itu masih tahap pemprosesan, walaupun sudah hampir 1 bulan karena sambil menunggu bibitnya masih kecil. Dan kondisi tanaman cabainya walaupun usianya sudah tua teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, buahnya masih sangat rimbun sekali. Walaupun ada sebagian pohon yang sudah saya cabut karena buahnya sudah tidak produktif lagi, tapi dan alhamdulillah masih 95% tanaman cabai ini masih membuahkan buah-buah yang maksimal. Dan alhamdulillah sampai saat ini
bunganya dan buahnya masih bermunculan, kemudian bentuk buahnya pun juga masih sangat bagus sekali. Sering saya jelaskan penggunaan pupuk apa, kemudian fungisida apa, penyepraiannya saya menggunakan apa, juga sudah sering saya jelaskan. Maka dari itu silahkan tonton video-video kami sebelumnya teman-teman. Semua video masalah pemupukan, penyepraian selain hanya sekedar tutorial, prakteknya pun juga sudah saya buatkan videonya, maka dari itu silahkan dicek. Di sini saya jelaskan kembali tujuannya agar teman-teman tidak bertanya lagi. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman semua tonton videonya agar teman-teman tidak menanyakan sesuatu yang sudah saya jelaskan. Dan ini kondisi tanaman cabai sewaktu saya tumpang sarikan. Awalnya ini tanaman semangkanya, di tengah-tengahnya itu tanaman cabai saya tanam dulu, kemudian baru saya susul dengan tanaman semangka. Pemupukannya sama teman-teman, makanya saya membuat lubang itu ada 3. Jadi lubang tanaman cabai, lubang pemupukan tanaman cabai, kemudian lubang pemupukan tanaman semangkanya. Teman-teman, tanaman semangkanya sudah mulai mengeluarkan buah walaupun hanya sebesar telur teman-teman, karena usianya baru 29 hari setelah pindah tanam. Untuk tanaman cabainya sendiri, teman-teman bisa lihat pupuknya semua sudah saya jelaskan. Di sini saya tidak menjelaskan kembali. Saya hanya meyakinkan karena mungkin sahabat kami ataupun subscriber kami tidak menonton video-video kami sebelumnya, maka dari itu saya jelaskan lagi bahwa tanaman cabai ini memang benar-benar hasil tumpang sari dengan tanaman semangka. Sebenarnya video di sampingnya itu juga tanaman cabai saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, tapi yang saya tanam tanaman semangkanya dulu, tanaman cabai baru masuki fase generatif. Ini buah-buahnya, calon bunga sudah sangat banyak sekali. Untuk pemupukannya juga sama teman-teman, jadi pupuknya tidak saya bedakan, asam humat power soil, NPK, kemudian KNO3 warna merah untuk tanaman semangkanya, karena posisi pemupukan di tengah-tengah itu bisa menjangkau akar tanaman cabainya. Kemudian jika saya melakukan pemupukan tanaman cabainya, bisa menjangkau akar tanaman semangkanya. Untuk penyepraiannya sama, saya menggunakan fungisida Bion M, kemudian fungisida Nativo yang bersifat sistemik, kemudian inseknya hanya 2, Rizotin sama Abasel yang berbahan aktif, Sipermetrin dan juga Abamectin. Kondisi tanamannya seperti itu. Ini juga ada pohon durian juga kelihatan bahwa apa yang saya lakukan di sini benar-benar murni. Kenapa saya melakukan tumpang sari dengan tanaman semangka? Logikanya seperti ini teman-teman. Tanaman semangka 58 hari sampai 62 hari itu sudah bisa dilakukan pemanenan. Otomatis jika ditanam bareng, usia tanaman cabai itu 60 hari baru masuki fase generatif. Biasanya kalau tanaman subur sudah mengeluarkan buah, tapi jika tidak subur biasanya buahnya sudah tidak ada. Dan ini usianya sudah 65 hari setelah pindah tanam teman-teman, sudah mulai mengeluarkan buah. Dan ini tanaman cabai belum saya lakukan pemetikan. Ini kondisi awal tanaman cabai yang setiap hari saya upload di channel Heri Petani Indonesia. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya daunnya subur, bunga-bunganya tidak rontok. Dan di sini saya tidak melakukan topeng pucuk, saya hanya mensisakan tunas cabang sama tunas air itu 3 minimal 2 teman-teman. Jadi ada 3 tunas, batang utama ataupun batang primernya, kemudian tunas air, dan juga tunas yang kedua. Itu yang saya simpan. Jadi satu pohon itu ada 3 tunas cabang. Kondisinya seperti yang teman-teman lihat sangat subur sekali. Dan di sini saya tidak menggunakan Ultradap sama sekali, saya hanya menggunakan Morden Full, kemudian saya rolling dengan Vitaron SL. Itu pun juga saya campur dengan insek dan fungisidanya, tapi masing-masing untuk insek dan fungisidanya. Saya tidak pernah mix 2 bahan aktif tersebut ataupun bahan kimia tersebut. Kondisi tanaman cabainya alhamdulillah sangat subur sekali. Dan ini tanaman semangkanya sudah saya lakukan pemanenan. Usia tanaman cabai 65 hari, tanaman semangka sudah bisa dilakukan pemanenan. Jadi tinggal fokus ke tanaman cabainya. Itu teman-teman jawaban kami, mudah-mudahan videonya bermanfaat.
dan bisa mengobati rasa penasaran subscriber kami. Dan insya Allah kemarin juga ada request lagi untuk ditanamkan tanaman cabai hijau teman-teman untuk saat ini, karena saya budidaya tanaman cabai itu di daerah Bogor. Tanahnya sangat minim sekali. Ini pun juga tanah-tanah kompleks, tanah perumahan, bukan tanah milik saya sendiri teman-teman. Jadi mohon bersabar, insya Allah nanti tahap ini jika sudah selesai, insya Allah akan saya buatkan video demi teman-teman semua. Ini kondisinya teman-teman. Ini sama sekali belum saya lakukan pemetikan karena buahnya masih muda-muda. Di buah pertama pun juga masih sangat putih sekali, belum ada tanda-tanda tuanya. Kemudian jika tanaman cabai sudah memasuki fase generatif ataupun fase pembuahan seperti ini, yang perlu diantisipasi adalah bagaimana tata cara mengontrol jamur, layu fusarium, busuk batang, busuk pangkal batang. Dan ini usia tanaman cabainya sudah memasuki 79 hari setelah pindah tanam, sudah mulai bermunculan dan ada sebagian buah-buah yang sudah merah. Belum saya lakukan pemetikan sama sekali. Yang terpenting adalah perawatan tanaman cabainya, kontrol tanaman cabai setiap hari, karena di saat kita lengah biasanya lalat buah, kutu kebul, trip dan juga tungo sangat cepat sekali. Terus terutama bedengan ataupun jarak antara bedengan di paritnya itu harus dibersihkan, tujuannya untuk meminimalisir datangnya kutu kebul ataupun sarang kutu-kutuan, sehingga nanti menyebabkan tanaman cabai itu rentan terserang hama ataupun penyakit. Ini kondisinya teman-teman. Kalau saya upload video dicek, ada rumah, ada pohon durian, ada pohon rambutan, karena posisi lahan ini adalah lahan-lahan perumahan ataupun lahan gabling, murni lahan kebun teman-teman. Dan ini usianya sudah 97 hari setelah pindah tanam. Buah-buahnya sudah sangat lebat sekali dan alhamdulillah sangat menjanjikan sekali, walaupun harga buah cabai di daerah kami di kisaran 25.000 untuk 1 kilonya. Karena kebetulan di daerah kami harga cabai beda di daerah kelahiran kami di Jawa Timur. Jadi di Bogor sini lebih mahal. Itu buah-buahnya sangat lebat sekali, sangat mudah, gampang sekali. Yang penting rajin mengontrol tanaman tersebut. Jika teman-teman tidak ada kalinet, tidak ada modern full, teman-teman bisa menggunakan MKP, kemudian bisa ditambah nutrisi Java High Growth, itu pun juga bisa nutrisi 100% juga bisa. Jadi tidak harus sama dengan apa yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini. Tapi jika ada, sebaiknya pergunakanlah Kalinet, Morden Full dan juga Vitaron SL. 3 suplemen itu sangat bagus sekali untuk dijadikan perawatan tanaman cabai. Tapi jika itu tidak ada, teman-teman bisa menggunakan MKP, kemudian KNO3 warna putih yang kristal, bisa juga ditambahkan nutrisi Java High Growth, bisa juga menggunakan Ultradap untuk merangsang daun-daun yang baru itu bermunculan. Usahakan jika tidak tahu dosisnya, jangan sekali-kali dilakukan pemupukan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Nanti yang terjadi jika berlebihan ataupun dosisnya itu tidak tepat, biasanya akan memancing jamur jika tanaman itu sudah terkena jamur. Tapi jika tanaman itu sehat, walaupun diberikan pupuk NPK ataupun urea pun juga tidak masalah, karena pupuk urea dan pupuk NPK saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini di fase-fase generatif. Kemudian yang kedua lagi adalah NPK sama Seed A. Itu yang saya pergunakan. Tapi alhamdulillah tanamannya sangat subur sekali, daunnya hijau, buah-buahnya sangat besar sekali, terus bunga dan calon buah baru masih terus bermunculan teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya hanya membagikan pengalaman saya, siapa tahu bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dimudahkan urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sering saya bilang untuk melakukan perawatan tanaman cabai, yang penting adalah pemberian dosis yang tepat, interval yang tepat, dan juga
pemupukan yang tepat, rajin kontrol tanaman, insya Allah teman-teman semua tidak akan mengalami kesulitan karena terjadinya jamur, lalat buah, kutu kebul, trip dan juga tungo karena keteledoran kita untuk minimalisir penyakit-penyakit tersebut, yaitu dengan cara sering taburkan kapur dolomit jika budidaya tanaman cabai itu dilakukan di musim hujan. Kemudian bersihkan jarak antar bedengan ataupun parit. Daun-daun yang sudah tua dibersihkan. Insya Allah walaupun perawatan itu dengan biaya yang murah, hasilnya pun juga bisa menjadi mahal. Yang terpenting adalah rajin kontrol tanaman, kemudian lihat di bawah daunnya sudah mulai muncul kutu-kutuan ataupun belum. Kontrol buahnya, apakah buahnya sudah mulai ada bercak-bercak agak kecoklatan, itu pun juga harus dipahami karena serangan lalat buah, busuk buah, apalagi penyakit antraknos itu susah sekali dikendalikan, bahkan penyerangannya sangat cepat sekali karena antraknosa juga berupa bakteri ataupun virus yang penyebarannya sangat luar biasa sekali. Maka dari itu berikan tabur kapur dolomit entah itu seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Kemudian jika musim penghujan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen yang tinggi, usahakan ditabur terkecuali di musim kemarau, teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.